Proplim itu kemandirian. Kuncinya sebenarnya itu dari kita kepala desa. Kalau kepala desa sudah menyatakan dia memberikan dukungan kebijakan dalam bentuk aturan-aturan untuk mempertahankan aturan lokal seperti yang disampaikan Bapak tadi, kemudian kita support dengan pendanaan, saya kira aman. Jadi Pokja Proplim, kelompok tani, apapun namanya yang bergerak di bidang Proplim itu akan semakin bersemangat karena ada suntikan kebijakan dan ada suntikan anggaran. Tadi kalau di sana ada pawang hujan, Pak, pawang ikan, Pak ya. Ya, ada pawang ikan. Kalau kami di sana, Pak. Dan satu rumah itu biasa butuh ratusan botol. Botol-botol ini kita tanam sayur dan lain sebagainya, sehingga dia kan cantik sekali. Ini sudah ada mulai di depan rumah penduduk sudah ada kelihatan. Jadi itulah terobosan-terobosan kami lakukan, dan tiga kegiatan ini semuanya hampir boleh dikatakan ada swadaya kecuali yang pengolahan tadi. Sekalian. Nah, tahun bisa sebelum ini itu. Jadi untuk total dana desa yang kami terima, Bapak sekalian, tidak ada lagi buang hajat di sembarang tempat, karena kita bantu rumah miskin ini dengan pengadaan urbanisasi. Ya, anggarannya kita waktu itu ada 65 juta, jadi kita kasihkan semua. Di situ air itu banyak penunggunya, bagus itu. Jadi cerita-cerita itu kita pertahankan. Kenapa harus pertahankan? Pohon besar itu nanti akan lestari, dan yang menebang. Kalau ada yang tebang nanti takut kualat ya. Akhirnya itu kan berdampak ya. Yang kita perlu hindari ini dari orang Islam ini, jangan sampai dia kemudian menjadi munafik, percaya bahwa ada kekuatan selain yang kuasa, itu yang perlu kita jaga. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ya oke, tadi dana desa untuk tahun 2017, anggaran dana desa kami kecil Pak. Kalau kami di Bone hampir yang terendah. Tetapi untuk kegiatan yang terkait dengan Proplim itu kami sudah anggarkan 275 juta atau sekitar 36,5%. Ini asal kesadaran sendiri Pak. Jadi tidak harus menunggu perintah dan lain sebagainya. Bagi teman-teman pejuang Proplim hari ini harus semangat Pak. Begitu bulan nanti, ini bulan Oktober, kita sudah masuk bulan Oktober untuk penetapan RKP rencana kerja pemerintah 2020. Kalau bisa anggaran Proplim kita tingkatkan. Itu karena ada dana CSR dan lain sebagainya. Kami sudah intervensi Pak dengan dana desa. Alhamdulillah sebelum kami berangkat, kelompok wanita tani kami disampaikan kepada saya. Salam kenal untuk seluruh teman-teman para pejuang Proplim. Nama saya Hardi, Kepala Desa Podondok Kecamatan Samburu dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya langsung saja, jadi cukup menarik paparan materi dari tiga narasumber kita. Untuk yang pertama, selagi masih segar, saya ingin dari Ibu Faridah dari Kementerian Dalam Negeri. Menarik paparannya Ibu, saya ingin tadi ada di halaman 11, di page 11 tadi, presentasinya Ibu terkait dengan kegiatan pelatihan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan. Saya kira itu hanya adalah satu contoh kecil saja kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana desa seperti tema pembicaraan kita pada siang hari ini. Tetapi sebenarnya kalau kita memaknai di balik itu ada hal yang menarik kalau kita melihat antara Permen Desa nomor 16 dengan Permendagri nomor 20, Bu. Jujur kalau kita melihat itu ada ketidakkonsistenan kedua aturan di tingkat menteri ini. Yang pertama, saya ingin tunjukkan bahwa Permendagri nomor 20 ini banyak mengeksekusi kegiatan yang seharusnya dibiayai oleh dana desa, yang kemudian karena terbitnya Permendagri nomor 20 ini tidak bisa lagi dibiayai oleh dana desa ini. Saya ingin mencontohkan kegiatan sistem informasi desa dengan kegiatan bantuan pembinaan olahraga. Kalau kita lihat dua aturan ini di dalam Permendagri nomor 16 itu Bu, itu masuk domain pendanaan dana desa. Tetapi kalau kita membuka untuk Permendagri nomor 20, sistem informasi desa dan bantuan pemberdayaan olahraga ini, itu kemudian digiring masuk di dalam bidang pemerintahan. Itu artinya bahwa kami di desa tidak bisa lagi memanfaatkan dana desa untuk membiayai kegiatan itu. Karena adanya aturan yang mengikat bahwa dana desa hanya bisa dibiayai, hanya bisa membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sama tadi kegiatan pelatihan yang Ibu sajikan di page 11 itu,
itu adanya di bidang pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian kami tidak bisa lagi menggunakan dana desa untuk kegiatan itu, Bu. Jadi barangkali perlu duduk bersama antara Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri untuk hal ini, Bu. Jujur, pada tanggal 13 Mei kemarin, saya alhamdulillah diterima oleh Bapak Menteri Desa di ruang kerja beliau. Kami sampaikan juga persoalan ini dan beliau kaget. Kok bisa? Belum bisa, Pak. Akhirnya kepada sejumlah dirjen disampaikan, tolong lakukan pencermatan seperti ini. Kok bisa seperti ini? Kemudian selanjutnya masih terkait kepada Pak Wahyu barangkali, Pak. Saya melihat bahwa antara pemerintah desa dan kementerian ini cukup welcome di dalam menerima usulan-usulan untuk pendanaan bidang perubahan iklim. Tahun lalu seingat saya di Menara Peninsula kita juga sudah bicarakan hal ini dan kemudian di dalam Permen Desa 16 itu terbit penggunaan dana desa menjadi salah satu prioritas untuk penanganan perubahan iklim. Nah, artinya Kementerian Desa dengan Kementerian Lingkungan Hidup ini sudah sangat welcome untuk penggunaan dana desa. Tinggal eksekusinya di tingkat bawah. Kenapa? Untuk menggunakan dana desa ini sebenarnya sangat terbuka. Persoalannya sekarang sejauh mana visi pemerintah desa di dalam menangani lingkungan itu barangkali yang perlu dibangun. Nah, kalau belum terbangun, sekedar sharing saja, ada hal yang bisa sebenarnya kita lakukan. Apa di tingkat kabupaten ini bisa mempengaruhi pengambil kebijakan khususnya Bapak Bupati supaya menerbitkan payung hukum ya semacam stressing pemerintah desa agar mengalokasikan anggaran dana desa untuk kegiatan perubahan iklim. Maksudnya seperti ini, ketika teman-teman desa belum memiliki visi atau rendah visi pembangunan lingkungan hidupnya, dengan adanya stressing dari pemerintah kabupaten melalui bentuk surat edaran misalnya, dengan demikian itu mereka bisa atau ada dorongan untuk memanfaatkan dana desa untuk perubahan iklim. Dan selanjutnya yang menarik ini adalah tadi ada data tentang kerentanan perubahan iklim. Apakah kira-kira Pak Andre ini bisa dimasukkan sebagai salah satu indikator untuk menghitung formula dana desa di masing-masing desa? Selama ini yang kita gunakan antara lain tingkat kesulitan geografis, yang kedua luas wilayah, tingkat kemiskinan dan lain-lain. Apakah kira-kira kita bisa jadikan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ini masuk menjadi salah satu formula menghitung? Dengan demikian betul-betul ini perubahan iklim ini menjadi dasar di dalam pengalokasian dana desa di masing-masing kabupaten, karena itu aturannya di tingkat nasional yang kemudian kita terjemahkan di tingkat bawah. Saya kira seperti itu untuk sementara. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum.